Alhamdulillah, baru saja kita mendengarkan Fatihah yang isinya doa untuk ditujukan khusus untuk majelis inat dari guru mulia kita Sayyidi Habib Umar yang sebentar lagi akan hadir di negeri kita Indonesia ini dan akan juga hadir di Jawa Timur, tepatnya tanggal 22 Agustus Selasa malam Rabu dan hari Rabu. Mudah-mudahan Allah mentakdirkan kita untuk bisa menghadirinya. Beliau mendoakan tentang majelis ini dengan doa yang luar biasa. Kita dengar tadi. Pertama, beliau mendoakan yang hadir, yang bantu, yang ikut serta dalam suksesnya acara ini. Beliau doakan tadi dengan doa yang istimewa, yang luar biasa, kebaikan dunia akhirat, kemudian menjadi orang-orang yang dibanggakan dan kebaikan-kebaikan yang lain. Kemudian saya dengar juga beliau mendoakan majelis ini bukan majelisnya Habib Muhammad sendiri, tapi beliau doakan majelis ini bersambung sanadnya dengan majelisnya Fakhir Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim. Kita dengar tadi majelisnya Habib Abdul Rahman As-Segaf, majelisnya Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, majelisnya Sayyidina Imam Muhajir Ahmad bin Isa, sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, begitu indah, begitu mulia, begitu berkah insyaAllah. Dan beliau doakan tadi, kita dengar juga mendoakan kakeknya Al-Habib Muhammad bin Abdullah bin Syekh Abu Bakar bin Salim, keluarga besarnya semuanya. Mudah-mudahan Fatihah ini bisa menjadi tambahan barokah di majelis ini insyaAllah. Kalau kita di Ahbabul Mustafa Fatihah yang seperti ini kita setel setiap sebelum acara, karena di situ kita minta Habib Umar untuk mendoakan setiap majelis, dan kita ngomong kita akan setel setiap majelis. Maka dalam Fatihahnya beliau mendoakan setiap Senin malam Selasanya. Ala kul hal, beruntung ya majelis ini, alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita dengar dari Sayyidi Habib Umar ini Allah berikan kepada kita. Kita bahagia, kita bangga, tapi juga ini harus hati-hati, khususnya kepada Habib Muhammad dan panitia, bahwa majelis ini sudah didoakan nyambung di majelisnya orang-orang aulia-aulia besar. Jadi harus disyukuri dan dijaga. Nah, jangan sampai di majelis ini ada hal-hal yang tidak sama dengan mereka. Ya, tapi Masya Allah kita lihat semangat teman-teman Habib Muhammad. Luar biasa, mudah-mudahan barokah insyaAllah. Berapa banyak orang-orang soleh bisa anda dengar suaranya, bisa anda lihat wajahnya, bisa anda cium tangannya karena diundang oleh majelis inat. Ini ni'mah min Allah. Baru saja kita dihadiri Habib Alwi bin Ali bin Alwi bin Ali Al-Habsyi. Alhamdulillah, sebelumnya Habib Jindan, sebelumnya Habib Ahmad. Wal-habaib, Masya Allah, sekarang kita kedatangan Syekh Ziyad bin Ahmad Ad-Dagail. Dari Hami sana, Hadramaut. Alhamdulillah, berkat majelis inat. Alhamdulillah, dan hadir juga sekarang ini kita bawa ke sini Habib mahasiswa dari UPN, veteran Jawa Timur yang KKN sudah di pondok kita udah beberapa hari, mungkin tinggal separuh ini, kalau kurang lebih kan 20 hari. Ini juga termasuk rehla dakwah untuk pengalaman mereka.
Mudah-mudahan jadi majelis yang mulia dan berkah insyaallah. Sekarang kita dengarkan ceramah dari guru kita dan tamu kita, dan nanti akan saya tidak ceramah, saya terjemah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وجزا الله خير حبايبنا على هذه الدعوة المباركة، ونتشرف بالحضور في هذا المجلس المبارك، المجلس الأنيس. وقد رأينا فيه دعوات سيدي الحبيب عمر. قبل أن نسمع بهذه الدعوات ما شاء الله شعرنا بالأنس، شعرنا بالروحانية في هذا المجلس، ولا سيما أنه يحمل اسم عظيم، اسم ولاية كبرى، الشيخ أبو بكر بن سالم فخر الوجود، سيدنا الشيخ أبي بكر بن سالم. Beliau tamu kita merasa mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ikut hadir di majlis yang barokah ini. Sebelum mendengar Fatihah yang indah dan luar biasa dari Habib Umar tadi, saya sudah merasakan kenikmatan majlis ini. Saya sudah merasakan keindahan majlis ini, rahmat yang Allah berikan di majlis ini, apalagi setelah kita dengar tadi Fatihah yang luar biasa. Dan ditambah lagi majlis ini diberi nama Majlis Inat. Inat tidak dikenal kecuali Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, seorang wali besar, orang yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari nama majlis mengundang berkah, dari apa yang dibaca tadi mengundang berkah, dan kita dengar tadi dari guru kita kitab Risalatul Muawanah, Masya Allah, ditambah lagi Fatihah dari Habib Umar, Masya Allah, maka keindahan, keberkahan di majlis ini. واستمعنا إلى كلام الإمام الحداد في هذا الكتاب العظيم رسالة المعاونة. استمعنا يقول فيها: عليك بالمحافظة على الصلوات، لا يأتي وقت الصلاة إلا وقد استعددت للصلاة. هكذا كان الأولياء وهكذا كان العلماء. سيدنا سفيان بن عيينة قال: ما لي 20 سنة لم يدخل وقت الصلاة إلا وأنا في المسجد. وقال: لي 20 سنة لم أرى ظهر مصل قط، يعني كل صلاته في الصف الأول. Dan tadi kita dengar kitab yang dibaca oleh guru kita Risalatul Muawanah, Masya Allah. Saya tambahi dikit, Risalatul Muawanah ini kitabnya Habib Abdul Haddad yang paling dicintai oleh Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi, santri beliau. Habib Ahmad bin Zain dari cintanya sama Risalatul Muawanah ini sampai beliau nadar tidak tidur kecuali membaca kitab ini dulu. Sehingga setiap hari beliau wajib baca ini karena sudah dinadari. Tidak tidur kecuali baca kitab Habib Abdul Haddad Risalatul Muawanah ini. Yang dibahas apa? Adab, sholat, hal-hal yang setiap hari kita lakukan tapi penuh dengan cahaya. Tadi dibahas tentang bab sholat. Kata beliau menukil daripada Syekh bin Uyainah, Sufyan bin Uyainah, seorang aulia salihin. Beliau mengatakan semenjak 20 tahun. Berapa tahun? 20 tahun. Benidu minggu, benidu bulan, benidu tahun. 20 tahun, 20 tahun tidak adzan kecuali saya di masjid. Belum masuk waktu sholat, artinya belum adzan, dia sudah di masjid. Berapa lama? 20 tahun. Ini baru 3 kali sudah kayak saya begitu jalan. 20 tahun. Dan beliau mengatakan lagi, Sufyan bin Uyainah,
semenjak 20 tahun lagi saya tidak pernah melihat punggungnya orang dalam sholat. Artinya apa? Selalu jadi imam di mihrab atau di shaf pertama, nggak pernah shaf kedua. Shaf kedua nggak pernah. 20 tahun. وما صاروا أولياء إلا بتعظيم هذه السنن وهذه الشعائر. هكذا كان الصحابة قبلهم يعظمون. إذا سمع أحدهم المؤذن يترك كل شغله ويقدم إلى الصلاة. حتى بعضهم يشرق هذا الحطب، فلما يرفع الفأس وأراد أن يضرب ذلك الخشب يسمع المؤذن يؤذن حي على الصلاة فيرميه خلف ظهره ويسعى إلى الصلاة. وهكذا بعضهم يخيط، فلما يسمع المؤذن يترك المخيط حقه ويذهب إلى الصلاة. هكذا تعظيم لشعائر الله. لذلك صاروا من أولياء الله سبحانه وتعالى. Mereka para aulia tidak menjadi aulia kecuali dengan mengagungkan syiar agama Allah. Dan syiar agama Allah yang sangat hebat adalah salat, adzan. Adzan ini adalah syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka dikatakan sampai pengagungannya kepada adzan sebagai syiarnya salat. Mereka itu ketika kerjanya berat, kayu, batu dengan kampak, ya. Ketika dengar Allahu Akbar, waktu itu dia ngangkat tangannya gini mau mukul, dengar Allahu Akbar nggak jadi mukul, dilempar ke belakang, langsung wudu dan sholat. Ada yang jahit, ketika ditarik Allahu Akbar nggak mau dimasukkan, ditaruh, langsung siap-siap untuk sholat. Tidak mau beraktivitas apapun setelah dengar Allah Akbar. Setelah dengar Allah Akbar berarti Allahu Akbar, Allah Maha Besar, sholat. Lainnya kecil. Demikian mereka mengagumkan syiar agama ini. Jadilah mereka aulia as-salihin. Maka jangan hayal orang yang tidak mengagumkan syiar agama terus kemudian ngaku aulia. Wali murid kita percaya. Kalau aulia tidak mengagungkan salat, tidak mengagungkan agama Allah, dari mana nanti jadi wali? Wali itu ini mengagungkan syiar agama Allah Subhanahu wa taala. أيوة هكذا يعظمون كل ما حث عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. يعظمون أيضا تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام النبي صلى الله عليه وسلم عظم تكبيرة الإحرام، حتى لما مر على أحد البدو كان يبكي عند مسجد الرسول، رأى أن هذا الأعرابي يبكي والناس متغاشون عليه، سألهم ما بال الرجل؟ قيل له يا رسول الله فقد إبله ضاع بعيره، فقال عليه الصلاة والسلام ظننت فاتته تكبيرة الإحرام. فسمع ذلك الأعرابي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، استغرب الأعرابي قال للنبي يا رسول الله أو تكبيرة الإحرام خير من إبلي هذه التكبيرة، الشيء البسيط الشيء اليسير خير من إبلي هذا الجمل الكبير؟ فقال له النبي ومن ملء الأرض إبلا، خير من ملء الأرض إبلا. Dan juga mengagungkan syiar agama Allah Subhanahu wa taala di dalam salat. Tadi kita jelaskan, kita dengarkan bagaimana adzan, mengagungkan adzan sampai seperti itu, luar biasa. Mengagungkan, kemudian mengagungkan salat. Dan shafatus salah, inti dari salat itu adalah takbiratul ihram bersama imam. Artinya takbiratul ihram apa? Ulama di sini ada beberapa pendapat. Tapi guru kita mengambil pendapat takbiratul ihram sama imam itu, imam takbir langsung makmum takbir. Enggak ada jeda kecuali hanya beberapa detik aja. Imam Allah Akbar, makmum langsung Allah Akbar. Tapi ada khilaf, ada yang mengatakan selama ada di dalam qiyam sama imam, artinya walaupun tengah-tengah Fatihah dia ikut masih masuk takbiratul ihram. Pendapat ulama, bukan di sini pembahasannya, kita pembahasannya di kitab fikih.
begitu hebat takbiratul ihram ini pahalanya, sampai ada cerita zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, setelah Nabi dan sahabatnya melaksanakan sholat keluar dari masjid, Nabi menemukan ada orang Arabi, orang pedalaman, dalam keadaan menangis, dan di sekitarnya para sahabat Nabi mengerumuni dia. Nabi bertanya, ma balur rajul, kenapa dia nangis? Galafata anhu ibiluh ya Rasulullah, ontanya hilang. Onta ini kendaraan yang paling berharga di saat itu, ya. Paling mahal itu onta, tidak ada lagi. Hilang, nangis. Nabi ingin mengajarkan bagaimana nilainya dunia dan bagaimana hebatnya ibadah. Nabi dengan suara yang keras sampai didengar si orang pedalaman yang kehilangan onta itu, donantu fata alaihi takbiratul ihram ma'al imam. Oh, saya pikir tangisan ini karena tadi dia nggak sempat takbiratul ihram sama imam, telat. Arabi ini langsung berhenti menangis, bertanya sama Nabi, ya Rasulullah, apakah takbiratul ihram dengan imam lebih hebat dari ontaku? Takbiratul ihram tiap hari 5 kali kita dapat, dengan 5 waktu kan, 5 kali bisa kita dapat. Dan Allah Akbar, kita takbir, imam Allah Akbar, kita Allah Akbar, cuma gitu aja. Ini onta ya Rasul, hah? Bukan ayam ini, onta yang hilang ini. Apakah takbiratul ihram lebih hebat dari ontaku sehingga engkau ngomong seperti itu? Kalau ketahui ya Arabi, ketahui takbiratul ihram al imam, takbiratul ihram dengan imam afdal min mil'a ardi ibila. Bukan hanya ontamu satu tak, tapi bumi penuh dengan onta. Allahu Akbar. Hah? Probolinggo ini, kota Madya Probolinggo, kalau diisi onta sampai penuh, tidak ada rumah, tidak ada pohon, tidak ada apa-apa di sini, ini dikayak onta tok. Berapa juta onta di sini? Sak Probolinggo ini berapa ratusan juta, mungkin bisa miliaran. Terus ya apa kalau Jawa Timur, Indonesia, dunia afdal dari bumi penuh dengan onta. Takbiratul ihram sama imam. Betapa Nabi mengagungkan sholat ini, mengagungkan takbiratul ihram, maka hendaknya agung hal-hal yang semacam ini di hati kita. وعلى هذا التعظيم درج السلف الصالح حتى ذكر الخطيب البغدادي في كتابه تاريخ بغداد والشعراني في الطبقات الكبرى، ذكر أن سليمان بن مهران الأعمش التابعي مكث تقريبا 70 سنة لم تفته التكبيرة الأولى. قال وكيع شيخ الإمام الشافعي واختلفت إليه نحو 60 سنة فلم أجده يقضي ركعة واحدة، بمعنى أن الرجل يحضر الصلاة من أولها إلى آخرها مع إدراك تكبيرة الإحرام. ما شاء الله. Ada seorang tabi'in memang menjaga sholat takbiratul ihram sama imam ini hampir seluruh para salaf kita, para ulama kita menjaga benar-benar, sehingga dikatakan Sulaiman bin Mahran al-Amash ini dikatakan 70 tahun. Kenapa? Petong polo tahun. Kenapa? Petong polo tahun. Bukan 7 hari ya. 70 tahun. Tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram sama imam.
70 tahun. Nggak pernah telat sholat di belakang imam dan selalu dapat takbiratul ihram. Apalagi kehilangan sholat. Telat aja nggak pernah. Selama berapa? 70 tahun. Gula sampean. 7 hari aja. Sholat kita selamat, udah bagus. Perintah takbiratul ihram, selamat. Tanda saya cecer. Itu sudah bagus. Ini 70 tahun tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram sama imam. Allahu akbar. Tati aulia. وهذا التعظيم أيضا لم يتوقف عند أولئك الرجال وإنما هو متسلسل إلى وقتنا هذا وإلى أن تقوم الساعة إن شاء الله. رأينا من شيوخنا الحبيب عمر ما تفوته تكبيرة إحرام قط سواء في حضر أو في سفر. حتى في دار المصطفى إذا صلى مثلا ورأى بعض الطلاب يقومون ينظر إليهم الحبيب ينظر يعني ايش هؤلاء لماذا تخلفوا عن تكبيرة الإحرام وأخباره ما شاء الله حبيبنا حسن يعرفها في هذا الجانب. Ta'zim, mengagungkan takbiratul ihram sama imam ini diwarisi oleh ulama-ulama sampai ulama kita. Salah satu contoh Sayyidi Habib Umar, karena guru beliau, guru kita yang kita tahu Habib Umar. Bukan berarti hanya Habib Umar, mungkin yang lain juga banyak, tapi kita nggak tahu gitu. Kita cerita yang kita tahu. Bukan ini asabiyah, dikit-dikit Habib Umar. Kita tahunya Habib Umar. Anda tahu apa, ceritakan dari orang-orang soleh itu gitu. Zaman ini sudah zaman kayak mana dalilnya ini. Insyaallah. Habib Umar kita lihat sendiri ya, kata beliau, mewarisi keagungan itu, mengagungkan takbiratul ihram sama imam. Tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram sama imam. Sampai kata beliau tadi, kalau Habib salam, lihat ke belakang ada santri di Darul Mustafa itu yang berdiri, berarti telat kan ini? Heran, melihatnya itu tidak senang gitu. Apa ini? Santri ketinggalan takbiratul ihram sama imam, sampai ketinggalan rakaat, sampai dia harus bangun lagi. Masya Allah. Beri enggak sholat jamaah ini? Dan saya tambahin lagi, mazid min kalamikum, al-habib idza ta'akharat wa qad qamatis shalah wa shalla fat alaihi raka'ah a'adahu shalah. Saya tambahin katanya, tadi diizini karena kita di sana lebih dulu daripada beliau, ya menang nasibnya berangkat duluan. Kita lihat Habib Umar kalau ada tamu, ada kegiatan, ada apa, sampai beliau ke Darul Mustafa udah ketinggalan 1 rakaat gitu ya, beliau ikut. Ketinggalan 1 rakaat nih, ikut. Habis salam melanjutkan kan 1 rakaat, tapi setelah itu sholat lagi, ngulangi lagi, supaya takbiratul ihramnya itu tetap dapat. Ikut sholat karena jamaah pertama dan banyak, kemudian beliau ngulangi lagi. Kalau udah akhir beliau nunggu, habis salam beliau sholat dengan jamaah lagi yang kedua. Artinya dijaga benar-benar jangan sampai ketinggalan takbiratul ihram sama imam. Ini mulai dulu sampai zaman kita ini nggak berubah. Sifat itu nggak berubah. Cara mungkin berubah, teknologi semakin maju, tapi nilai dan isi nggak berubah. Mulai zaman Nabi sampai saat ini, sampai hari kiamat. Aulia ya seperti itu. Nggak ada aulia sekarang ini modern kan, ya warnanya lain. Kalau dulu sholat jamaah, kalau sekarang nggak sholat gitu, nggak ada. Isinya, ibadahnya, takwanya tidak ada perbedaan sama sekali. وربما مشى بسيارته إلى مسجد من أجل الصلاة فوجدهم يصلون، يذهب إلى مسجد آخر
كما يقول أحد المرافقين له رجاء يجدهم لم يصلوا بعد فيصلوا، وجدت المسجد الثاني قدهم يصلون، راح هكذا إلى مسجد آخر. كل ذلك من أجل تكبيرة الإحرام، تعظيم لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. Bahkan kadang-kadang beliau itu yang menemani beliau itu cerita kalau dalam perjalanan nih keluar kota ke waktu sholat dia ke masjid, didapati sudah sholat, cari masjid lain, udah dalam keadaan sholat itu sudah ketinggalan gitu, nggak sampai takbiratul ihram, cari masjid lain sampai ke 3-4 masjid supaya apa? Ingin mendapatkan masjid yang belum sholat sehingga sholat dengan mereka dan ikut takbiratul ihram dengan mereka sampai seperti itu. حتى كانوا يقولون في تريم طالب علم لا يحرص على تكبيرة الإحرام هذا الطالب انفض يديك منه فإنه لا خير فيه. فنحن أقل شيء نعظم صلاة الجماعة لا نترك صلاة الجماعة قط. Di tarim dulu sampai menjadi kaidah. Apa kaidah ini? Apa Ustaz? Patokan. Jadi patokan. Tapi jangan dipakai di sini. Pakai di sini kacar-kacir patokan ini. Dari hebatnya mereka di tarim itu menjaga sunnah Nabi, ya. Dari hebatnya tarim menjaga sunnah Nabi supaya tahu sampean tarim ini apa, gitu loh. Mereka itu mengatakan kalau ada santri ngaku santri, kemudian dia tidak menjaga takbiratul ihram sama imam, ini udah percuma, jangan diharap santri ini. Gak akan manfaat, percuma sudah. Itu jangan mengharap apa-apa kepada santri yang model kayak gini nih, gak akan manfaat sudah. Cuci tangan nanti dari dia. Artinya jangan mengharap dia akan jadi orang saleh, dia akan jadi ulama, dia akan manfaat ilmunya. Takbiratul ihram nggak dijaga, apalagi yang lain, udah percuma. Oh, apa itu? Ustadznya dengan telat kita. Ustadznya telah guna lama indana hina hatta syekh takhir. Kefil murid. Kitanya telat, apalagi santrinya. Ya Allah, ini jangan dipakai kok ide ini. Ini terlalu, ini kelasnya kita ini lain sudah ya. Nah, mereka itu kalau dikelaskan itu kelas-kelas profesor sudah, tingkatannya itu tinggi, udah salah dikit itu dibesarkan sama mereka. Nah, kalau kita kata beliau ini, gitu kita sholat jamaah aja udah bagus deh. Jangan ditinggal sholat jamaah. إذا فاتتك في المسجد صل في أي مكان في بيتك في مزرعتك في محل عملك أهم شيء صلاة الجماعة. Kalau kehilangan sholat jamaah di masjid, jangan berhenti sholat sendirian, cari jamaah di rumah kamu, di musola. Yang penting jangan sampai sholat tidak berjamaah. كانوا قديما البيئة كلها تعظم، يعني هذه حتى ذكر الإمام الغزالي أن الذي تفوته تكبيرة الإحرام كانوا يعزونه 3 أيام يعزونه، ويقال له ليس المحروم من فارق الأحباب وإنما المحروم من حرم الثواب. أما الذي تفوته صلاة الجماعة يعزونه أسبوعا كاملا. أيوة بل أيوة قال ويحمل النعش إلى تحت بيته وفيه علامة على أن الذي لا يحضر الجماعة الميت. لكنهم يتقبلون عندما يرى النعش، وعندما يعزونه يلوم نفسه ولا ينزج ولا يؤذيهم. نعم أيوة. لا الصلاة حتى منفرد. Allah, dikatakan itu kan Imam Ghazali ya, yu'azzinu ta'ziyah. Diceritakan oleh Imam Ghazali dalam Ihya-nya bagaimana para salihin mengagungkan sunnah Nabi ya. Allah, kita ini udah jauh ya, jauh dari mereka. Suasananya, terus bi'ah, apa bi'ah itu ya, lingkungan itu istimewa hadirin, istimewa, sehingga kesalahan dikit itu bukan dosa, itu bagi mereka itu seperti dosa besar, bukan dosa kurang nggak bagus, itu seperti dosa besar. Kita kan enggak, dosa besar seperti cuma nggak bagus, kebalik.
Sampai dikatakan oleh Imam Ghazali, dulu itu kalau ada orang ketinggalan takbiratul ihram sama imam, telat berarti kan, imam salam dia bangun, berarti kan telat nih, salat 1 rakaat atau 2 rakaat, itu masyarakat kompak didatangi rumahnya, ditakziahi kayak kepaten. Tapi tak nyambi gula. Oh ini kabupaten di takziah yang bawa gula ya tiap hari telat. Ini luh adat takziah ya khud ma'hu syai. Ruz, sukar, asya. Yu'azzun wa la yu'ti syai' hadiah. Wa illa yata'akhir kull sa'ah. Ya farhan bil hadaya. Takziah. Dan dikatakan dalam takziahnya itu, laisal musab man faraqal ahbab. Musibah itu bukan kehilangan orang yang dicintai, anak, istri. Walakinnal musab man hurima alaihi thawab. Musibah itu kehilangan pahala. Kamu kehilangan takbiratul ihram. Ya Allah, onta memenuhi bumi berapa miliar onta kamu ini kehilangan. Semua desa, kalau penduduk desa itu ada 100 orang itu tiap hari 3 hari berturut-turut tidak berebekan sampean, tidak sumpek, tiap hari diomongin gitu. Kalau kehilangan jamaah didapati nggak sholat jamaah, tidak sakit, ditakziahi 7 hari. Dan ditaruh di depan pintu rumahnya katil. Keranda ya? Keranda nyamanan katil. Bekna koen sekone. Keranda kan selalu cakep namanya. Keranda kayak apa? Katil. Pendoso. Ditaruh di depan rumahnya. Kenapa? Sahibul bait mayyit. Padahal masih hidup loh. Kok mayit? Enggak sholat jamaah mayit berarti. Tapi enggak ada yang marah. Enggak ada yang marah. Mereka kompak semuanya itu. Ditaruh katil itu, dia astagfirullah. Tobat hadirin. Bayangkan sekali aja dapat katil selesai sudah. Seumur hidup enggak mau ninggalin. Malu kan? Ada katil di depan rumahnya. Makanya saya ngomong sama Syekh tadi, ayo kita suruh orang-orang ini mempraktekkan ini. Tak sholat jamaah kasih katil. Katanya dia jangan. Tokar ongguan tokar. Insya Allah kurang katil lah. Kurang katilnya, kurang pendoso. Hanya setiap rumah ada pendoso yang orang sholat jamaah. Demikian mereka ya, masya Allah. Kita ini jauh dari mereka. Kisah-kisah macam ini pelajaran. Kita jauh dari orang-orang soleh dulu. Makanya jangan sok pinter, jangan sok hebat. Gak ada apa-apanya kita ini. Cuma mungkin bajunya lebih hebat, iya. Jubahnya lebih hebat, iya. Imamanya lebih hebat, iya. Tapi takwahnya, amal solehnya, wis ta'ala tahu diri lah. Ngoco, jadi wong Jawa. Ngoco, inti siapa, mereka siapa. أيوة من استطاع أن يحافظ عليها ولو 40 يوم من عمرك هذا نريد 40 يوم ما نريد سنة ولا سنتين ولا كمل سيدنا الأعمش 70 سنة نريد 40 يوم. هذا ذكر الرسول في حديثه الصحيح الذي رواه الترمذي عن ابن عمر أو عن ابن عباس قال عليه الصلاة والسلام من حافظ على صلاة الجماعة 40 يوما يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق وفي رواية وبني له بيت أو قصر في الجنة. 40 يوم تخلص فيها هذه التكبيرة، تحافظ على تكبيرة الإحرام، تتفق مع أهل بيتك إذا تأخرت في شغلك المهم تحافظ على تكبيرة الإحرام 40 يوم من أجل تكون معك هذه الشهادة من النبي عليه الصلاة والسلام
تخرج بها إلى قبرك. شهادات الدنيا وإن علت لو ملكتها كلها ما تفيدك شيء، ستوضع في الدولاب حقك وربما حرقوها وربما ضاعت. لكن هذه شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم تخرج معك في قبرك ولا يقف أمامها أحد. الملائكة تعظمها، ما تمسك النار أبدا بشهادة الرسول. وفي الدنيا براءة من النفاق، تسلم من النفاق. خلاص. Beliau menutup ceramahnya dengan minta satu permintaan. Siap? Oh, lemes gini. Tahu kelasnya kita ini, tahu. Jangan kayak Sufyan Ibn Uyainah itu 70 tahun, bukan kelasnya sudah. Beliau minta sama kita dalam hidup kita ini seluruhnya, ya, baik yang 50, 70, 60, dalam hidup kita ini usahakan sampean pernah walaupun sekali menjaga sholat takbiratul ihram sama imam selama 40 hari. Usahakan jangan sampai mati kecuali sudah melaksanakan ini. 40 hari tak wis. Setelah itu monggo sampai jaga seterusnya, alhamdulillah. Tapi 40 hari ini tolong usahakan Anda dapat. Ada apa dengan 40 hari ini? Ada hadis Nabi SAW, ada jaminan dari Nabi. Nabi ini menjamin, hadis yang sahih. Rawahu Tirmidzi. Imam Tirmidzi. Siapa, kata Nabi, yang sholat jamaah selama 40 hari? Bukan 40 tahun, Pak. Nabi tahu kita, Pak. Tahu orang Teriwung ini, tahu Nabi. Tahu. 40 hari. Sebulan lebih 10 hari. Hanya 40 hari. Siapa yang menjaga 40 hari sholat berjamaah tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram. Syaratnya itu. Sholat jamaah tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram. Berturut-turut nih 40 hari. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. 40 hari. Maka terima jaminan dari Nabi Muhammad. Jaminan Nabi, Pak. Jaizah apa? Ijazah. Ijazah dari Nabi. Bukan dari sekelembaga, bukan dari perusahaan ini. Dari Nabi. Laku. Jaminannya untuk Nabi sampai akhirat. Kalau ijazah yang diberikan lembaga, mungkin manfaat waktu hidup, mati ikut. Malaikat, saya S1, saya S2, saya S3, saya doktor, saya profesor. Laku itu sama malaikat, mungkar nakir. Ini ijazah dari Nabi Muhammad. Malaikat takut, ini dari Rasulullah. Apa ijazahnya? Jaminan dari dua hal. Pertama, di dunia bebas dari sifat nifak, bukan orang munafik. Di akhirat tidak mungkin masuk neraka. Tidak masuk neraka, bebas dari neraka. Ada riwayat lagi, dibangunkan istana di surga. Ya Allah, Pak, tuku perumahan. Aduh, nyicil 15 tahun. Durung 15 tahun wis rusak omahe. Iku setengah mati golek. Ini hanya 40 hari istana di surga Allah. Tolong, kata beliau, lakukan ini walaupun sekali dalam hidup Anda. Supaya Anda dapat jaminan dari Nabi SAW. Jaminan Nabi laku di depan malaikat. Ini ke orang yang pernah sholat 40 hari sholat jamaah enggak pernah ketinggalan takbiratul ihram, malaikat hormat, Pak. Lawan ini Nabi yang jamin ini. Enggak pernah, enggak berani dia apa-apain orang ini. Ayo, beliau mengajak kita, enggak sudah seperti Sufyan Ibn Uyainah itu yang 70 tahun enggak pernah ketinggalan takbiratul ihram. Itu bukan kelas kita. Bukan kelas kita. Kita minta yang kita bisa mampu 40 hari. Kalau tidak gelem, ya ndak harus.
Tidak ero, karepe apa terus? Maunya apa? Surga gratis. 40 hari, cuma 40 hari. Ojo pedot. Jangan putus. Putus berarti gagal. 40 hari berturut-turut. Pokoknya mulai besok jaga. Sampai 40 hari. Mari 40 hari ambil ijazah dari Nabi Muhammad. Selamat dari sifat munafikin, selamat dari neraka dan istana surga. Setelah itu monggo Anda teruskan, Anda hebat. Enggak telat-telat tapi Anda udah dapat gitulah. Usahakan mulai ngomong sampai bojone, ayo Dik. Kamu kepingin 40 hari untuk sholat berjamaah dan takbiratul ihram sama imam. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dapat ijazah dari Nabi Muhammad. Siapa yang beri ijazah kita? Siapa yang bisa menyelamatkan kita dari neraka? Ijazah kita itu yang kita tumpuk-tumpuk, kita mati mungkin dibakar sama keluarga kita, atau hilang, atau didekek, dikasih pigora, dipajang. Apa manfaatnya? Ini loh Bapak, S1-nya di sini, S2-nya di sini, S3-nya di sini, doktornya di sini, anunya di sini. Apa manfaatnya di kuburan? Itu loh. Orang udah mati, manfaatnya ini apa? Tapi ini ijazah dari Nabi Muhammad. Ayo niat, nggih. Niat sekarang ini kita niat. 40 hari cuma. Bukan 4 tahun. 40 hari. Itu mereka sabar. Itu KKN itu 20 hari. Di tempat kita. Makanya itu Habib Omar bikin daurah di Tari 40 hari. Lihat Sayyidil Habib 40 yom daurah. 40 hari daurah di Darul Mustafa itu setiap tahun 40 hari. Sehingga yang ikut dari pertama ngikuti berusaha sholat berjamaah takbiratul ihram, selesai daurah dia dapat ini dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hidayah taufik Allah berikan kepada kita, amin ya rabbal alamin. من أخلص لله 40 يوما تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. 40 ini bilangan yang berkah ini. Ada hadis Nabi mengatakan siapa yang ikhlas dalam amalnya, amal apapun, sholat, ibadah, zikir, ngajar, adzan, 40 hari. 40 hari enggak ada di hatinya amal apapun kecuali hanya untuk Allah. 40 hari Allah berikan cahaya di hatinya sehingga keluar hikmah-hikmah yang indah dari lisannya. نسأل الله إن شاء الله أن يعمر هذا المجلس بالخيرات، يعمره بتردد الملائكة والأرواح الطاهرة وأروح النبي محمد، إن شاء الله يعمره إلى يوم الدين، يجعله معمور بالقرآن وبالذكر وبالخيرات، ويبارك في أهله وفي كل من حضر، ويحقق فيه دعوات شيخنا الحبيب عمر إن شاء الله ظاهرا وباطنا، ويجعله محل تنزل الرحمات ومحل لدفع البلايا والشرور والآفات عن الأمة وعن أهل أندونيسيا وعن الأمة أجمع إن شاء الله في خير وعلى خير والحمد لله رب العالمين. Terakhir beliau tutup dengan doa tadi, mudah-mudahan majelis ini makmur dan didatangi para salihin, para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, dan setiap yang hadir mendapatkan berkah dan doa seperti yang kita dengar dari Habib Omar tadi itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Al Habib Muhammad mudah-mudahan tambah sehat, tambah kuat, tambah hidayah, tambah taufik, tambah semangat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan beliau ya. Ini gara-gara beliau ini kita dengar ini semua. Gara-gara beliau kita lihat tamu-tamu kita ya. Mudah-mudahan Allah berikan beliau itu kesehatan, Allah berikan keikhlasan, Allah berikan tambahan taufik hidayah ya, rezeki yang banyak barokah. Mudah-mudahan semua pabrik di Probolinggo ini punya dia. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.